Dari rekaman kamera pemantau, pelaku tampak menusuk imam setelah menjalankan sholat Isya pada Kamis malam. Rekaman tidak kami tayangkan secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Jemaah lain menolong korban dan menangkap pelaku yang berusaha kabur. Imam masjid korban penusukan di Pekanbaru, Yazid Umar Nasution, terluka di dada kirinya akibat ditusuk jemaah berinisial AR. Setelah ditolong jemaah lain, kondisi sang imam membaik, sementara pelaku yang ditangkap jemaah lain dibawa ke Mapolresta Pekanbaru. Untuk Ustadz sendiri hanya goresan sedikit saja. Alhamdulillah, artinya Allah masih memberikan perlindungan pada Ustadz. Dan pisau yang untuk menikamnya pun bengkok. Ya. Itu dirawat di rumah sakit atau seperti apa? Tidak, Ustadz sudah di masjid, tidak dirawat di rumah sakit. Dari lokasi kejadian di Masjid Al-Falah, polisi menangkap pelaku serta menyita sebilah pisau yang digunakan saat menyerang korban. Setelah diperiksa, pelaku mengenal korban dan kerap berkonsultasi tentang permasalahan pribadi. Polisi menduga motif penusukan adalah kekecewaan pelaku terhadap korban yang tidak memberi solusi atas permasalahan pribadi pelaku. Antara pelaku dengan korban ini sudah saling kenal dan sering beberapa kali korban dengan pelaku ini bertemu untuk pelaku meminta berkonsultasi kepada korban ya terkait dengan permasalahan-permasalahan pribadi ya. Nah, namun memang si pelaku ini merasa tidak ada solusinya atas jawaban dari korban. Perkembangan penyidikan kasus penusukan imam masjid di Pekanbaru Riau, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Michiko Frisdew yang berada di sana. Michiko, keterangan dari polisi bahwa motifnya adalah karena pelaku kecewa, ia tidak mendapatkan solusi atas permasalahannya. Keterangan siapa atau alat-alat bukti lain mana yang kemudian mendukung dugaan tersebut? Anda punya data soal itu? Christian, selamat sore. Saat ini kami melaporkan langsung dari Masjid Al-Falah Pekanbaru terkait dengan penusukan imam masjid sekitar jam 19.50 waktu Indonesia bagian Barat kemarin saat waktu Isya. Ini yang terbarunya, Christian, barang bukti dan juga pelaku yang sudah naik statusnya menjadi tersangka ini telah diamankan. Selain itu, polisi pun juga telah melakukan visum terhadap korban dan melakukan identifikasi untuk mendalami kasus ini. Adapun hal lain yang dilakukan adalah pihak kepolisian juga telah memanggil psikiater untuk mendalami apakah si tersangka ini terdapat gangguan mental ataupun kejiwaannya. Begitu, Christian. Itu kemudian harus dibuktikan oleh pihak kepolisian apakah ada gangguan mental atau tidak. Lantas bagaimana kondisi masjid Anda gambarkan atau Anda sebutkan tadi Anda berada di masjid, sudah kembali normal atau seperti apa? Ya, Christian, saat ini memang telah masuk waktu sholat asar dan hingga saat ini masih ada jamaah yang melakukan sholat berjamaah. Tadi saya sempat masuk ke dalam masjid dan tampak ada beberapa jamaah yang sedang menunggu waktu sholat berjamaah dan sore ini kami melihat tidak ada pengamanan khusus. Tapi Christian, kami boleh menyampaikan ada cerita lainnya di saat peristiwa ini. Sebelumnya dari pihak keamanan kami mendapatkan informasi sang pelaku tampak duduk di teras masjid, lalu kemudian pihak keamanan bertanya ada kepentingan apa ataupun keperluan apa, lalu sang pelaku ataupun tersangka ini menjawab ingin melakukan ruqyah. Diketahui memang di Masjid Al-Falah ini di lantai satunya merupakan tempat praktek dari ruqyah. Kemudian di saat kejadian pun Christian untungnya ada satu orang polisi yang juga berada di Masjid Al-Falah saat itu tengah melaksanakan sholat Isya berjamaah dan beliaulah yang melakukan pengamanan untuk pertama kalinya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hingga saat ini
tampak sore ini tidak ada pengamanan khusus, tapi memang pihak keamanan masjid mengatakan untuk tetap waspada. Dan juga Christian, lokasi Masjid Al-Falah ini pun tidak terlalu jauh dari Polda Riau, yaitu sekitar 1 kilometer. Begitu, Christian. Mijiko, menjadi pertanyaan juga apakah sudah dikonfirmasi pelaku atau tersangka Anda sebutkan tadi karena sudah masuk ke tahapan penyidikan adalah jemaah yang memang setiap hari atau memang bukan jemaah baru yang datang ke masjid atau seperti apa? Anda punya cerita soal itu? Dari informasi yang kami dapatkan, Christian, jemaah ini memang telah lama berkomunikasi dengan sang imam masjid, lalu kemudian ada beberapa konsultasi yang dilakukan, tapi barangkali karena tidak adanya kepuasan dari jawaban dari sang imam masjid, lalu imam masjid itu menyarankan untuk berkonsultasi ke masjid yang dekat di rumahnya. Mungkin karena kekecewaan itu, kecewaan itu pula yang membuat sang pelaku ataupun tersangka melakukan penusukan pada malam hari kemarin. Begitu, Christian. Mijiko, saya tegaskan kembali, berarti dari hasil penyidikan memang pelaku hanya menyasar imam, tidak ada sasaran atau objek sasaran lain, dan motifnya adalah motif pribadi. Anda bisa kembali konfirmasi itu? Ya, Christian, dari informasi yang juga kami terima dari pihak kepolisian benar, motifnya karena motif pribadi, tapi memang kita masih menunggu pendalaman kasus ini dari pihak kepolisian. Ya, masih kita tunggu keterangan resminya seperti apa.